Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa pada mata kuliah Seminar Ekonomi Konsentrasi Publik ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama pada pertemuan kali ini ya, dan mata kuliah ini luarannya teman-teman akan menghasilkan satu produk berupa dokumen skripsi ya. Dan diharapkan ini merupakan langkah percepatan teman-teman mahasiswa agar mencapai wisuda tepat di 3,5 tahun atau mungkin 4 tahun ya. Jadi nanti keluar dari kelas ini atau selesainya perkuliahan ini akan ada proyek yang dikumpulkan berupa dokumen skripsi ya, yang nanti teman-teman bisa ajukan sebagai syarat akhir lulus ya dari Universitas UPN Veteran Jakarta. Baik, lingkupnya untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu pola pemikiran dalam pembuatan penelitian, lalu ciri-ciri penelitian yang baik itu seperti apa, dan pembuatan latar belakang serta perumusan permasalahan ya, sehingga diharapkannya teman-teman selesai dari perkuliahan ini jadi langkah percepatan teman-teman mahasiswa semuanya membuat dokumen skripsi yang jauh lebih baik lagi. Dan harapannya tujuan dalam mata kuliah ini teman-teman mampu untuk mengidentifikasi langkah dalam penelitian, memahami proses penelitian tarafnya skripsi, dan merumuskan latar belakang serta perumusan masalah. Baik, sekarang kita membahas dulu hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pendahuluan. Teman-teman tahu bahwa sudah mengambil ya mata kuliah metodologi penelitian. Saya mungkin di mata kuliah ini lebih memperdalam terkait topik-topik ekonomi publik dan bagaimana nanti penelitian itu bisa ketemu fenomenanya, keresahannya, serta permasalahan yang ingin teman-teman teliti. Nah, permasalahan ya dalam penelitian adalah jantung dari penelitian. Ketika teman-teman mahasiswa sudah menentukan apa yang mau saya teliti atau berangkat dari keresahan yang ingin teman-teman teliti. Contoh, kenapa sih kemacetan ini kok nggak selesai-selesai ya? Kok kemacetan ini nggak bisa tertangani dengan cepat ya? Nah, itu sudah menjadi base atau grand dari problem yang mau teman-teman bangun. Nah, kemudian penelitian yang baik selalu dimulai dari perumusan masalah penelitian yang baik. Jadi ada keresahannya terlebih dahulu. Kayak stand up comedy itu kan dia berangkat dari keresahan ya. Keresahannya permasalahannya apa dan itu yang akan diteliti gitu. Nah, sama seperti skripsi ya teman-teman. Teman-teman ini resahnya ini masalahnya apa sih gitu. Jadi nggak usah terlalu yang ngoyo, terlalu yang besar. Karena ini taraf skripsi lah masih sarjana gitu. Saya bilang memikirkan bahwa bagaimana ya misalnya angka pengangguran ini kok bisa turun. Atau mungkin di daerah teman-teman, di sekitaran wilayah teman-teman ini ada masalah kemiskinan ya, yang kayaknya dari awal saya lahir sampai dengan usia 20 tahun ini masalah nggak beres-beres. Nah, itulah yang faktor-faktor apa yang nanti akan mempengaruhi permasalahan tersebut bisa terjadi yang akan kita teliti. Lalu fenomena itu biasanya sosial dan layak diteliti. Tadi saya bilang dari permasalahan-permasalahan sehari-hari. Jadi cukup menarik dan unik sehingga bisa jadi luaran gitu. Luaran yang tadi mau kita telitinya ya menjadi skripsi. Nah, sebagaimana awalan teman-teman menulis skripsi ini kan harus ada yang namanya pendahuluannya. Untuk menciptakan pendahuluan tadi berangkat dari keresahan masalah yang teman-teman mau teliti tadi kayak apa sih gitu. Pertama-tama, pendahuluan itu merupakan bagian tulis yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang harus ditulis. Jadi kalian bercerita dulu nih. Tadi saya mau teliti tentang permasalahan kemacetan. Awal mula adanya kemacetan ini disebabkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk dan penduduk yang mempunyai kendaraan pribadi. Mungkin penduduk-penduduk yang memiliki kendaraan pribadi yang lebih dari satu gitu. Jadi pendahuluannya diceritakan dulu dari segi padatnya penduduk di suatu wilayah, lokasinya yang dipilih itu seperti apa, dan kenapa kok bisa penduduk di suatu daerah itu jadi meningkat gitu ya. Faktor-faktornya apa saja. Sehingga ketika peningkatan penduduk itu bisa menciptakan peningkatan dari volume kendaraan dan berujung kepada kemacetan. Nah, jika kita cirikan kepada tulisan akademik yang baik ya teman-teman, skripsi deh kita bilang, atau mungkin yang dulunya udah pernah ada ikut-ikut lomba KTI, karya tulis ilmiah ya. Nah, ciri-ciri karya tulis atau mungkin skripsi yang baik itu mengandung yang pertama objeknya. Siapa sih yang mau diteliti? Kan tadi masalahnya udah kemacetan. Tapi kemacetan di daerah mana? Karena semua daerah juga memiliki kemacetan dan urgensinya meneliti di daerah tersebut apa gitu. Objek yang dipilih misalnya Jakarta Pusat.
Kenapa harus Jakarta Pusat? Apakah mungkin karena banyaknya lokasi perkantoran, atau mungkin dibilang pusatnya ibu kota, ya? Semua itu ada alasan-alasannya. Jadi harus objektif ya, pemilihan objeknya harus jelas. Setelah memilih objek, sistematika penulisannya itu harus runtun. Dari awal kerangka berpikir dasar ya, sorry, bukan kerangka berpikir, tapi dasar pemilihan topik kemacetan atau mungkin ekonomi transportasi itu untuk apa. Lalu teori yang membahas terkait ekonomi transportasi itu seperti apa. Nah, kemudian sistematika ini harus disusun secara yang logis. Tadi yang saya bilang, kalau mau mengukur secara kemacetan, mengukurnya daerah mana? Kenapa harus saya pilih daerah Jakarta Pusat? Kenapa tidak saya pilih saja Bekasi, Tangerang? Nah, jadi pemilihan-pemilihan dan alur sistematika penulisannya nanti bisa logis gitu. Dan yang terakhir dapat diuji kebenarannya. Wah, memang benar daerah yang Anda pilih ini adalah daerah-daerah yang macet gitu ya. Dan ketika angka kemacetan dikurangi, dapat membantu misalnya pertumbuhan perekonomian, dapat menggerakkan roda perekonomian dan lain-lain. Nah, selain itu penelitiannya ini harus terbuka, tidak ditutup-tutupi, tidak ada alasan bahwa saya meneliti ini karena harus mengungkap rahasia atau data tidak bisa dipublikasi karena datanya itu rahasia dalam perusahaan, nggak bisa ya. Terus kesimpulan nanti yang akan ditarik dalam suatu penelitian, ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum. Kiranya kalau kebijakan itu atau permasalahan itu terjadinya di Jakarta Pusat, tapi kalau kita mau terapkan mungkin di daerah Bekasi, di daerah Tangerang, atau mungkin di Pulau Jawa lainnya, masih terbilang relevan gitu. Tapi kembali lagi kepada kondisi geografis dan density penduduknya gitu ya. Dan kemudian seksama ditulis dengan teliti dan cermat. Hati-hati, kalian biasanya di mata kuliah atau mungkin saat-saatnya mengambil skripsi ini teman-teman sudah mulai berpikir yang, aduh gimana ya nanti eh, cara saya menulis, mungkin saya bingung mau menulis paragraf satu itu dari kalimat apa, atau mungkin teman-teman masih tipe penulisan, nah itu yang harus pelan-pelan ya, runtun, setiap harinya kita baca, kita pelajari, dan harus lebih jelas mengungkapkan apa sih yang mau kamu teliti, apa sih yang mau kamu lakukan gitu untuk penelitian kamu ini ke depannya. Nah, terkait nanti metode penyusunan ya, skripsi untuk tata tertibnya lah gitu ya. Harus ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka atau di bab 2, lalu bab 3-nya ada model dan juga metode penelitian, dan yang terakhir di bagian 4 ada hasil dan pembahasan, dan terakhir ada penutupan. Nah, sistematika ini besok bisa kita bahas ya lebih lanjut terkait contohnya yang ada di Universitas Veteran Jakarta dan khususnya di Prodi Ekonomi Pembangunan itu seperti apa ya. Tapi ini lingkup-lingkupnya yang teman-teman bisa pelajari ya, bisa tahulah gitu nanti urutan-urutan penulisannya apa. Nah, terkait sekarang pertemuan ke-1 dan kedua ini kan memang goals-nya kita mau ngebahas untuk ngebuat bab 1 yang baik itu gimana ya. Nah, kita langkah awal dulu deh untuk menarik kepada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang mau dijelaskan ini seperti apa? Kalau tadi balik lagi kepada permasalahan kemacetan, emang kenapa dengan masalah macet itu masalahnya meresahkan siapa? Meresahkan diri Anda sendiri atau seluruh warga di suatu kota ya? Terus ruginya buat negara itu apa? Nah, itu di latar belakang Anda ceritakan dengan basic-basic teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada gitu. Lalu Anda harus bisa identifikasi masalah ya. Kemudian dengan adanya kemacetan ini tadi ternyata dapat menimbulkan mungkin pengangguran, mungkin polusi udara, mungkin biaya BBM yang meningkat ya. Kenapa Anda harus meliti tentang kemacetan gitu? Harus digali lagi ya pendalamannya. Dan lalu perumusan masalahnya tadi akibat dari masalah kemacetan ini menimbulkan masalah A, B, C, D. Itu yang harus diteliti ya. Lalu terakhir adalah tujuan dalam penelitian ini seperti apa.
Tujuan untuk Anda meneliti masalah kemacetan, ya tentunya untuk memberikan kebijakan mengurangi atau penanggulangan ya permasalahan kemacetan. Tapi tujuan-tujuan lainnya, apakah Anda dapat membantu roda perekonomian itu jauh lebih bergerak ketika kemacetan itu tidak terlaksana, atau mungkin polusi udaranya akan berkurang ya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu tadi judul yang mau diteliti apa, topik besar yang mau ditelitinya seperti apa, maka teman-teman sudah harus tahu cara menyusun latar belakang masalah. Tuh. Pertama memang harus cari datanya dulu, supaya kita menentukan lokasi itu kuat. Ya, dasar kita menentukan lokasi itu bukan hanya sekedar dari topik keresahan, tapi datanya itu juga membuktikan apakah memang benar Jakarta Pusat lah yang pusat dari kemacetan gitu ya. Lalu teman-teman membuat gambaran alur kerangka latar belakang masalah gitu. Jadi ceritanya dari latar belakang permasalahan kemacetan itu dikarenakan apa, lalu sesuai dengan teorinya seperti apa, dibuktikan pada daerah yang teman-teman pilih, dan yang terakhir teman-teman merumuskan ini akan menjadi permasalahan seperti apa. Nah, tadi dikategorikan harus sistematis ya, bersifat umum, ke khusus, atau bisa saja sih sebenarnya khusus ke umum juga. Lalu ada bukti-bukti fenomena ya dilengkapi dari gambar, data, grafik, bisa tabel, bisa memang foto nyata keadaan kemacetan. Lalu parafrase setiap paragraf yang teman-teman mau kutip, kalimat-kalimatnya bisa dirubah, dan menonjolkan mengenai kenapa fenomena tersebut layak untuk diangkat menjadi penelitian, dan terakhir tambahan penelitian terdahulu. Nah, masalah-masalah penelitian yang akan teman-teman kaji, yang akan teman-teman teliti ini eh, harus memiliki gap. Ya, karena nggak seharusnya seperti itu gitu. Misalnya mau neliti tentang kemacetan, nggak seharusnya kota ini jadi macet. Ya, akibat adanya mungkin penambahan jumlah penduduk, harga bahan baku yang murah, sehingga menyebabkan, lah kok penyebabnya jadi macet ya, gitu. Nah, lalu keberhasilan dari suatu dokumen skripsi tersebut atau proposal penelitian tersebut ya mampu untuk menjadi strategi komunikasi ke depannya dan bisa jadi bahan bacaan lah untuk orang lain. Ketika orang membaca itu orang paham, oh apa sih yang dia teliti gitu ya. Lalu ada teori, ingat tadi mulai dari latar belakang saja teman-teman sudah memasukkan teori dasarnya, serta keunikan dari penelitian teman-teman ini mau seperti apa. Itu ya, saya sudah banyak sekali memotong judul-judul yang saya pikir nggak usah diteliti deh, memang ini masalahnya udah seperti ini gitu, ngapain diteliti lagi, kayak mahasiswa cuman buang-buang waktu, coba deh cari informasi dan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita sudah menemukan topik ya, teman-teman harus tahu masalah kenyataan dengan apa yang diharapkan atau apa yang ada di teori itu sangatlah berbeda. Jadi teman-teman sudah tahu gap ya, selalu nanti di ujian tuh ditanya gapnya apa, fenomena yang mau diteliti seperti apa. Apakah memang harusnya daerah tersebut tidak macet? Lalu kalau misalnya dia macet juga tetap roda perekonomiannya hidup, yang kenapa gitu? Permasalahannya ada di mana? Dari keresahan yang teman-teman punya itu, teman-teman tahu bahwa oh semestinya keadaannya seperti ini loh, gitu. Kok ekonomi jadinya kayak gini sih, gitu. Kok keadaan negaranya jadi begini sih? Nah, itulah yang tadi saya sampaikan harus diteliti, harus disampaikan keresahan-keresahannya. Lalu terjadinya kontradiksi antara empirik dan relevan. Jadi gap itu bisa diambil dari keresahan, dari tapi keresahannya bukan sekedar resah yang bercanda ya gitu teman-teman. Ini benar-benar resah tadi kayak saya bilang kenapa harus ada kemacetan, kenapa harus ada angka kemiskinan, kenapa harus ada kebanjiran gitu ya. Nah, ini harus kontradiksi antara empirik dan relevan. Secara teori harusnya seperti apa, tapi atau terjadi dalam keadaan nyata ternyata nggak sesuai dengan teori nih gitu, atau harusnya ini kalau mau mendekati teori ini harus menggunakan jalan berpikir yang seperti ini gitu loh. Nah itu tadi antara empirik dengan relevan. Lalu terjadi ketidakcocokan antara teori dengan realitas juga bisa, dan terakhir adalah konsekuensi logis belum diketahui atau belum dapat dipertanggungjawabkan. Ketika satu permasalahan masih berada di sisi yang abu-abu ya, maka penelitian itu bisa dilakukan dan dia bisa menerangkan, wah ini duduk permasalahannya nih, ini harus diterangkan nih, saya nggak lagi ada di posisi yang kontra, saya tidak lagi ada di posisi yang pro,
atau mungkin berada di tengah-tengahnya, tapi saya memberikan masukan kepada ini harusnya terjadi eh, sedemikian gitu. Jadi nggak kita memihak pihak A, pihak B gitu, tapi kita punya pandangan sendiri yang memang memberikan masukan yang baik gitu tentang adanya penelitian ini. Nah, untuk strategi merumuskan masalah dalam penelitian, tadi fenomena sosial yang uniknya teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi nggak usah terlalu empirikal yang berat gitu ya, meneliti dari negara asing dan lain-lain ya. Kalau emang negara asing nggak begitu unik dan tidak ada urgensinya ya buat apa ya. Lalu argumen mengapa hal tersebut bisa terjadi, lalu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah tersebut, dan yang terakhir adalah memilih satu atau lebih dari pertanyaan terkait topik yang akan teman-teman teliti. Sifatnya bisa kuantitatif, masalahnya bisa juga kualitatif. Apakah pengaruh, lalu seberapa besar pengaruh, lalu bagaimana proses, mengapa, apakah adanya proses. Nah, ini jenis-jenis pertanyaan-pertanyaan yang menjerumus kepada penelitian yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Nah, lalu sebenarnya tujuan itu kalau dikategorikan sebagai rumusan ya dalam suatu penelitian, maka tujuan itu menjawab dari masalahnya. Jadi harus tahu dulu masalahnya apa, sehingga teman-teman bisa merumuskan tujuan nanti yang mau diteliti itu kayak apa. Jadi kayak misalnya tadi masalahnya, apakah adanya pengaruh antara pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat kemacetan di kota Jakarta Pusat. Maka tujuannya tadi melihat pengaruh, ya, melihat pengaruh antara tingkat pertumbuhan penduduk dan kemacetan di Jakarta Pusat. Nah, lalu kemudian gunakan kata-kata yang dapat menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat yang tadi barusan saya ucapkan, dan tujuan secara jelas partisipan unit analisis dan lokasi penelitian. Jadi dijelaskan lokasinya dan tujuannya itu tadi mau apa? Mau lihat pengaruhnya. Gitu. Nah, terkait nanti metodenya mau seperti apa digunakan, mau pakai regresi, korelasi biasa, yaitu nanti bisa kita jelaskan lah di bagian metodologi penelitian. Baik, di sini saya sediakan referensi-referensi utama ya dari penelitian-penelitian saya yang teman-teman bisa jadi bahan rujukan untuk ide-ide penelitian. Bagi teman-teman yang belum GUP atau belum mendapat kesempatan mengambil skripsi pada semester ini bisa teman-teman jadikan acuan ya dalam penelitian tersebut. Jadi bagaimana pola berpikirnya, menyusun eh, kerangka untuk penentuan latar belakang masalah, lalu pendahuluan ya seperti apa teman-teman bisa membacanya lebih jelas dalam penelitian-penelitian saya. Baik, teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran. Kesimpulan yang kita dapat dari hari ini adalah teman-teman bisa memahami terkait bagaimana sih ciri-ciri penelitian yang baik ya, komponen-komponen apa saja yang teman-teman harus miliki dalam suatu kerangka penelitian, lalu bagaimana teman-teman menghasilkan perumusan masalah ya. Tadi ingat, tujuan itu menjawab dari masalah serta menghubungkan kalimat-kalimat yang memang menjadi variabel bebas atau variabel terikat sehingga terciptalah tujuan yang jauh lebih logis dan dapat terukur gitu. Begitu juga pemilihan fenomena harus ada keunikan ya sampai dengan terbuka dan real ya hasil datanya. Sekian untuk video pembelajaran. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nanti akan ada kuis dan kita akan berdiskusi lebih jelas di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.